Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama saya Eva Rahmawati dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode pembelajaran Team Assisted Individualization. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Metode pembelajaran Team Assisted Individualization atau bantuan individual dalam kelompok merupakan metode yang mengkombinasikan pembelajaran kooperatif dengan pengajaran individual. Siswa dengan kemampuan individualnya masing-masing bekerja sama dalam kelompok kecil dengan kemampuan yang berbeda dan diikuti pemberian bantuan secara individu bagi siswa yang memerlukan. Pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan tujuan agar para peserta didik dapat saling membantu dalam memahami materi pelajaran. Metode Team Assisted Individualization disusun untuk memecahkan masalah dalam program pengajaran. Misalnya, dalam hal kesulitan belajar peserta didik secara individual. Model ini memperhatikan perbedaan pengetahuan awal tiap peserta didik untuk mencapai prestasi belajar. Pada model pembelajaran ini, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 hingga 6 siswa yang heterogen untuk menyelesaikan tugas kelompok yang sudah disiapkan oleh guru. Selanjutnya, diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi siswa yang memerlukannya. Metode Team Assisted Individualization memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya dan siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Yang kedua, melibatkan siswa untuk aktif dalam proses belajar. Siswa dapat berdiskusi, berdebat, atau menyampaikan gagasan, konsep, dan keahlian sampai benar-benar memahaminya. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif bisa mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide yang lain. Melalui pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan kepada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. Selanjutnya, metode Team Assisted Individualization juga memiliki kelemahan. Yang pertama, siswa yang lemah dimungkinkan akan menggantungkan pada siswa yang pandai. Yang kedua, bila kerjasama tidak dapat dilaksanakan dengan baik, yang akan bekerja hanyalah beberapa murid yang pintar dan yang aktif saja. Yang ketiga, apabila pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru kurang baik, maka proses pembelajarannya juga akan berjalan kurang baik. Dan yang terakhir, bisa jadi bagi siswa yang pandai, mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya, keadaan yang seperti ini bisa mengganggu iklim kerja sama dalam kelompok. Lalu, apa saja sih langkah-langkah dalam melaksanakan metode Team Assisted Individualization? Yang pertama ada placement test. Pada tahap ini, guru akan memberikan tes awal sebagai pengukur untuk penempatan kelompok siswa. Cara ini juga bisa digantikan dengan mencermati rata-rata harian atau nilai pada bab sebelumnya yang diperoleh siswa, sehingga guru bisa mengetahui kekurangan siswa pada bidang tertentu. Langkah yang kedua yaitu teams. Pada tahap ini, guru membentuk kelompok-kelompok yang bersifat heterogen berdasarkan placement test tadi. Bisa terdiri dari 4 hingga 6 siswa. Langkah yang ketiga yaitu teaching group. Guru memberikan materi secara singkat menjelang pemberian tugas kelompok. Langkah keempat, student kreatif. Pada langkah ini, guru perlu menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap individu ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya. Langkah yang kelima yaitu team study. Pada langkah ini, siswa belajar bersama dengan mengerjakan tugas-tugas dari LKS yang diberikan dalam kelompoknya.
Pada tahap ini, guru juga memberikan bantuan secara individual kepada siswa yang membutuhkan, dengan dibantu siswa-siswa yang memiliki kemampuan akademis bagus di dalam kelompok tersebut yang berperan sebagai peer tutoring atau tutor sebaya. Langkah yang keenam yaitu fact test. Guru memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa, misalnya dengan memberikan kuis dan sebagainya. Langkah yang ketujuh yaitu team score and team recognition. Pada langkah ini, guru menghitung dan memberi skor terhadap hasil kerja kelompok serta memberikan penghargaan terhadap kelompok. Skor ini didasarkan pada jumlah rata-rata unit yang dapat dicapai oleh anggota tim dan jumlah tes-tes unit yang berhasil diselesaikan dengan akurat. Dan langkah yang terakhir yaitu whole class units. Pada langkah ini, guru menyajikan kembali materi di akhir bab dengan strategi pemecahan masalah untuk seluruh siswa di kelasnya. Lalu, bagaimana sih contoh real pengaplikasian metode pembelajaran Team Assisted Individualization pada mata pembelajaran akuntansi? Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu langkah persiapan. Guru membuat RPP untuk materi pengertian, sifat, jenis, tujuan, fungsi, dan unsur-unsur laporan keuangan, serta menyiapkan soal pretest. Selanjutnya, guru menginformasikan tentang metode pembelajaran Team Assisted Individualization kepada siswa dan menjelaskan tentang tata cara pretest. Lalu, guru memberikan soal pretest kepada siswa untuk dikerjakan dan bersama siswa mengoreksi hasil pretest tersebut. Selanjutnya, guru menyampaikan materi singkat tentang laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan arus kas kepada siswa, diikuti dengan pembagian siswa ke dalam kelompok diskusi masing-masing beranggotakan 4-6 orang berdasarkan hasil pretest, dan memberikan soal secara bertahap kepada masing-masing kelompok untuk dikerjakan secara berdiskusi. Selanjutnya, siswa mempresentasikan hasil yang diperoleh saat pelaksanaan diskusi dan guru mengulang kembali secara singkat mengenai materi yang telah disampaikan, lalu memberikan soal post-test kepada siswa untuk dikerjakan secara individu. Dan yang terakhir adalah guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan gelar penghargaan terhadap kelompok yang paling bagus dalam menyelesaikan tugas, serta mengadakan evaluasi terhadap pemahaman siswa melalui tes lisan dengan mengajukan pertanyaan kepada beberapa siswa secara acak mengenai materi laporan keuangan. Sekian video penjelasan tentang metode pembelajaran Team Assisted Individualization dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.